Tadi malam kita mengadakan penginjilan di gereja. Jadi saya lihat sekitar 50 ya yang datang di gereja. Dari Zoom mungkin ada 40 ya. Penginjilan adalah misi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang ke dunia ini ya untuk menyelamatkan orang berdosa. Maka kita gereja, murid-murid Tuhan Yesus, penginjilan itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Setiap orang Kristen harus mempunyai beban ini. 2 tahun pandemi, mungkin kita semua orang di masyarakat juga lebih suka ya tidak bertemu, berbicara dengan banyak orang. Sehingga bisa dikatakan bahwa penginjilan itu menjadi sangat-sangat minim. Tapi sekarang situasi sudah banyak berubah. Tahun-tahun hari-hari belakangan, isu COVID itu sepertinya sudah mau menghilang dengan sendirinya. Dan kalau data informasi di Batam sudah hampir ya tidak ada yang positif. Jadi saya rasa Bapak Ibu, 2 tahun sudah berlalu, ini bulan Maret ya, pas. 2 tahun lalu tanggal 15 terakhir hari kita kebaktian. Nah hari ini sekarang juga Maret 27. Ya, hampir benar 2 tahun lebih sedikit saja. Sekarang kita sudah harus kembali ke gereja, kembali beribadah di gereja, kembali bersekutu di gereja, kembali melayani di gereja, dan kembali kita memberitakan Injil. Sekarang kita sudah bisa lebih leluasa berbicara dengan orang lain. Maka kita harus gunakan kesempatan yang terbuka kembali untuk bersaksi, ya, memberitakan Injil kepada orang-orang yang kita kenal. Setiap orang Kristen, kita setiap orang harus melakukan pekerjaan ini. Tidak sulit. Karena apa? Karena kita semua mempunyai lingkaran pergaulan. Ya. Di mana-mana kita ada orang kita kenal. Di rumah, di tempat kerja, di tetangga, di kantor, di pabrik, bahkan di kedai kopi. Kalau kita lagi sarapan atau makan siang di luar, kita ada begitu banyak orang yang kita kenal. Berdoa supaya Tuhan bukakan kita kesempatan. Ya, undang seseorang datang ke gereja, berikan dia selembar traktat. Kalau kita semua bekerja, banyak orang akan datang kepada Tuhan dan diselamatkan. Satu hal yang saya perhatikan, sekarang kita kalau bertemu dengan banyak orang kita kenal, dan mereka semua sudah jadi Kristen, tapi Kristen karismatik. Banyak teman-teman yang jualan makanan terutama, mereka tanya, kamu gereja di mana? Tanya saya, gereja di mana? Dan dia bilang dia sudah masuk gereja, sudah 3 minggu dia bilang. Nanti di tempat lain, tempat Safiknas ketemu, dia juga sudah Kristen, sana Kristen, semua Kristen. Masalahnya semua kesini karismatik. Dan kita bilang karismatik dalam banyak hal, ajarannya tidak tepat, tidak benar. Mengajarkan orang janji Tuhan, kesembuhan, kekayaan, kemakmuran. Dan kita bilang teologinya salah. Tapi banyak orang sekarang itu masuknya ke gereja-gereja seperti ini.
Dan kita tidak bekerja apa-apa. Kita mengakui kita punya kebenaran, Injil yang benar, tapi kita tidak bekerja apa-apa. Nah, Bapak Ibu, ini adalah hal yang betul-betul harus kita perbaiki. Pergilah dan katakan kepada orang-orang itu, mereka harus bertobat, ya, harus tinggalkan dosa dan hidup beribadah kepada Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Agar mereka benar-benar selamat. Jangan kamu pergi menjanjikan orang kekayaan dan kesehatan, karena kamu tak sanggup memenuhi janji itu. Dan Tuhan juga tak berikan janji seperti itu. Tapi kasih tahu mereka harus bertobat, harus beribadah kepada Tuhan, harus tinggalkan dosa. Itu yang benar. Nah, jadi ini sebagai pembuka ya pengajar firman kita untuk pagi hari ini, karena kita mau berbicara tentang kehidupan seorang yang lahir baru. Ya. Dan dari sinilah kita bisa menilai apakah seorang itu sudah benar-benar bertobat. Apakah dia itu seorang Kristen sejati atau tidak. 5 ayat yang dituliskan oleh Petrus ini berbicara tentang hal-hal yang harus kita tinggalkan sebagai seorang Kristen yang sudah lahir baru. Kemudian kita juga harus membangun diri kita bersama-sama sebagai satu gereja, melakukan pelayanan bagi Tuhan. Di 2 hal inilah harus ada bersama kita yang telah mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepadanya. Mari kita lihat ayat pertama. Karena itu merupakan sambungan dari pasal 1. Di pasal 1 yang dibicarakan Petrus itu adalah kelahiran kembali, lahir baru. Orang yang sungguh-sungguh telah mengenal Tuhan, terjadi perubahan di dalam dirinya, dalam hatinya, dalam batinnya, menjadi seorang Kristen yang sejati. Nah, kalau kamu ada seorang yang sudah lahir baru, dia bilang inilah yang harus kamu lakukan. Inilah buah-buah yang harus nampak di dalam hidup kamu. Ya, ayat pertama, karena kamu telah lahir baru, hal-hal yang mau dia sebutkan ini harus terjadi di dalam hidup kita. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang. Ketika seseorang bertobat menjadi Kristen, ada hal-hal di masa lalunya itu yang tidak boleh berlanjut lagi. Dia tidak benar ya kalau dikatakan setelah saya jadi Kristen, hidup saya dulu dan sekarang tetap sama. Itu tidak bisa. Itu namanya tidak ada pertobatan. Tak ada perubahan. Tak ada bukti bahwa dia sudah menjadi orang Kristen. Tak ada bukti bahwa dia sudah mengenal Allah. Tidak ada buktinya. Buktinya harus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena itu, buanglah. Apa yang harus kita buang? Yang tak boleh lagi menjadi bagian hidup kita. 3 kali kata segala itu dimunculkan di sini. Segala gitu. Begitu luas cakupannya. Segala tipu muslihat, segala macam kejahatan, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 3 kategori, segala. Apapun juga termasuk dalam kategori-kategori ini harus kamu buang. Kalau kita renungkan ya, ayat 1 ini saja, kita jadi sadar ya. Kita manusia, begitu banyak dosanya. Ya.
segala kejahatan. Hal-hal yang kita pikirkan dan kita lakukan untuk mendatangkan celaka kepada orang lain, untuk mendapatkan manfaat dan keuntungan yang tidak adil, yang tidak pantas dari orang lain, segala kejahatan. Dan kita jadi berpikir, kejahatan apa yang telah kita lakukan sebelumnya, sebelum kita mengenal Tuhan Yesus. Itu harus kamu tinggalkan. Segala tipu muslihat, perbuatan, perkataan kita yang tak jujur, yang disengaja untuk menjerat seseorang, untuk mengelabui dia, sehingga nantinya dia akan mengalami kerugian atau cedera, dan kita beroleh keuntungan. Itulah tipu muslihat. Merancang gitu loh, sesuatu dan pelan-pelan mengarahkan orang lain agar masuk ke dalam perangkap kita itu. Mengatur pelan-pelan dan orang ikut, karena dia terjatuh. Kita dapat untung. Segala tipu muslihat. Segala macam kemunafikan. Munafik artinya dua muka. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita lakukan itu tidak sama. Apa yang kita bicara kepada orang lain, apa yang kita lakukan itu tidak sama. Munafik. Termasuk juga membuat orang punya pandangan yang keliru tentang diri kita. Kemunafikan. Segala macam kemunafikan. Dan dari situ ada juga kedengkian. Dengki, iri sama orang lain. Dan fitnah. Katakan sesuatu hal tak benar tentang seseorang, sehingga dia mengalami kerugian, cedera. Petrus bilang, kalau kita telah menjadi seorang Kristen, hal-hal seperti ini harus kita buang. Orang Kristen tak bisa lagi, tak boleh dinilai orang lain sebagai seorang jahat, tapi kamu ini orang jahat gitu. Ya. Orang kamu ini penuh dengan tipu muslihat, tipu-tipu kamu itu kerjanya, dia bilang. Atau dia bilang kamu ini kok munafik sekali. Ya, kenapa kamu harus dengki itu seperti ini? Kenapa kamu fitnah? Kita tak boleh dibilang orang seperti ini. Segala macam. Dalam berbagai bentuk manifestasinya. Dalam segala macam keadaan. Hal-hal seperti tidak boleh nampak dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita telah mengenal Tuhan yang hidup. Kita ada orang yang telah menemukan Tuhan. Ya, menemukan pengampunan Tuhan, menemukan pengharapan hidup kekal. Ke depan itu adalah begitu baik, begitu indah bagi kita. Sebelumnya kita tak mempunyai semuanya ini. Maka kita hanya hidup untuk diri sendiri.
Dan kita lakukanlah segala macam hal-hal yang disebutkan tadi. Tapi bukankah kita sudah berubah? Keadaan kita sudah berubah, kita sudah mengenal Tuhan, punya pengharapan, punya hidup kekal. Kenapa kita mau hidup lagi di dalam kegelapan seperti ini? Maka Petrus bilang, kamu harus buang semuanya itu, buang. Ya bukan disimpannya. Kalau simpan diambil lagi keluar. Buang, biar dia pergi sama sekali. Betul-betul tinggalkan kita semua hal-hal yang buruk ini. Nah, jadi Bapak Ibu harus periksa diri. Introspeksi diri adalah hal yang baik. Ya. Apakah saya masih merencanakan kejahatan? Ada tak? Hal-hal yang kita tahu itu jahat yang masih mau kita lakukan? Apakah kita masih merancang sebuah tipu daya, sebuah jerat untuk orang lain? Bagaimana kita akan mengarahkan dia? Adakah kita masih suka bersikap munafik? Istilah lainnya mungkin lebih ringan ya, itu seperti pencitraan. Mau kasih kesan kepada orang yang seperti ini. Padahal nyatanya bukan seperti ini. Tapi kesannya mau kita bangun. Munafik, masihkah kita dengki sama orang lain? Dengki ya. Karena kita berada dalam kondisi yang lebih buruk dari mereka. Dan kita dengki. Kita tak bisa seperti dia, kita dengki. Itu manusia kadang-kadang kita mau bilang bagaimana? Kita tak bisa seperti orang. Bukannya kita coba perbaiki diri. Kalau memang kamu mau melakukan, mau mencapai hal itu, ya usahakanlah. Maksimal. Kalau memang tak bisa sampai situ, ya terima itu sebagai kehendak Tuhan, bukan untuk kita ke sana. Tapi kita tak merendahkan diri, kita tak berusaha, kita hanya lihat orang lain dan kita tak suka. Kita manusia, kalau dipikir-pikir ya, kenapa kita seburuk ini? Dan fitnah sangat gampang terjadi. Dan fitnah seringkali juga karena kita dengki. Kita mau menjatuhkan orang. Dan kita bicarakan hal yang tak benar. Seolah-olah mendengarnya benar, tapi sebenarnya tidak benar. Itu fitnah. Firman Tuhan bilang kita harus buang semuanya ini. Dan itu berarti bagi kita orang Kristen, kalau kita tak berusaha, tak banyak berdoa agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, kita bisa terus kembali ke dosa-dosa yang satu ini. Dan jadilah kita orang Kristen. Orang mengenal kita orang Kristen. Tapi kita tak punya kesaksian baik. Reputasi kita begitu jelek. Jadi saudara-saudara, seorang yang telah lahir baru, dan kita mengatakan kita sudah lahir baru, kita sudah mengenal Tuhan. Ya, kita sekarang beribadah kepada Tuhan. Maka dengarkanlah apa yang Tuhan minta dari kita ini. Buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, buang segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini yang pertama harus kita buang, yang harus kita lakukan. Kita sendiri juga akan hidup dengan lebih bersukacita
apabila semua dosa ini sudah berlalu. Tak ada kejahatan di hati kita membuat kita hidupnya bahagia, bersuka cita, dan merasa damai dekat dengan Tuhan. Jadi adalah untuk kesaksian kita yang baik dan juga adalah untuk kebaikan kita sendiri. Apabila hal-hal ini benar-benar kita mulai buang. Setiap kali kalau kita sadar kita telah melakukan kesalahan ini, segera berlutut dan minta Tuhan ampuni. Ya. Dan Bapak Ibu, kalau kamu merasa saya punya masalah dengan hal satu ini, mungkin tidak semua di sini, tapi ada hal tertentu di sana yang jadi masalah saya. Mungkin saya ini gampang sekali dengki sama orang. Apa harus kamu lakukan? Tiap hari kamu bangun, kamu berdoa, Tuhan bantu saya. Hari ini jangan dengki sama orang. Hari ini saja. Jangan bilang Tuhan bantu saya selamanya tak dengki sama orang lagi. Tak usah, itu terlalu jauh. Bilang sama Tuhan, hari ini saja. Biar hari ini saya tak dengki sama orang. Hari ini saja. Tiap hari berdoa seperti itu. Tiap hari kamu tak dengki sama orang. Dan pelan-pelan sifat ini akan luntur dan nantinya dia hilang. Tapi kamu harus mulai dari satu hari. Tiap hari minta Tuhan berikan saya kekuatan baru. Tiap hari kita bilang sama Tuhan, saya tak kuat, saya bisa jatuh ke dalam dosa ini lagi. Saya mau minta Tuhan Yesus yang bantu saya, supaya saya jangan dengki sama orang. Nah, hal-hal apa lagi, dosa apa lagi yang jadi pergumulan kita? Kamu doakan seperti itu. Untuk hari ini, tiap hari berdoa seperti itu. Kalau perlu pagi berdoa, malam juga berdoa. Ya, supaya benar-benar ada pertolongan Tuhan dan kita bisa mengatasi dan benar-benar membuang dosa yang satu ini. Ya, satu hari demi satu hari. Nah, kita lanjut. Kalau ada yang harus dibuang sebagai seorang yang sudah lahir baru, apa harus kita lakukan? Yang positifnya, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Tentu kita semua tahu, setiap bayi perlu susu. Tak ada orang akan mempertanyakan hal ini. Jadi Petrus menggunakan ilustrasi dari bayi yang butuh susu untuk dia bisa bertumbuh dan diterapkan dalam kehidupan rohani kita. Ada hal yang harus kita terima terus menerus setiap hari supaya kerohanian kita bertumbuh. Ada. Seperti bayi tak bisa ditelantarkan tanpa susu, dia akan jatuh sakit. Nanti malnutrisi. Kalau lanjut lagi, mungkin bayinya tak bisa hidup lebih lama. Bagi kita orang Kristen, ada hal yang harus kita terima setiap hari. Supaya hidup kita sebagai Kristen itu menjadi lebih kuat, lebih bertumbuh. Tapi kalau kita tak mau lakukan, kita telantarkan, fisik kita memang tidak mati. Kegiatan sehari-hari kita ya bisa saja seperti biasa. Tapi kita akan jadi orang Kristen tak tumbuh-tumbuh. Yang pengenalannya kan Tuhan tak bertambah. Yang dia tahu hanya saya jadi Kristen, saya selamat. Tapi selamatnya dalam arti apa? Mungkin tak begitu jelas juga. Bersandar pada Tuhan, tak ngerti. Mematuhi firman Tuhan, apalagi. Jadi dia seolah-olah merasa Kristen, tapi hidupnya tak ada hubungan sama Tuhan. Hal apa itu?
Susu rohani kita itu apa? Saya percaya Bapak Ibu semua yang duduk sini ngerti itu. Susu rohani kita itu apa? Kita semua tahu. Tapi minum susukah kita setiap hari? Nah, itu pertanyaannya. Kadang-kadang menjadi begitu ironis ya. Kita tak akan mungkin menelantarkan bayi itu tanpa dikasih susu. Tidak mungkin. Ya, kita kasih ASI. Kalau tak bisa kasih ASI, kita kan kasih susu apa yang kita beli. Dan kita maksimal sesuai kemampuan kita berikan susu yang kualitas lebih baik. Kalaupun kita begitu tak punya uang pun, kita akan masak nasi, masak bubur, dan ambil kuah bubur itu. Ya, setidaknya masih ada karbohidrat dan kasih ke abah itu minum. Kita tak akan biarkan dia tidak minum. Tak mungkin. Tapi kenapa? Untuk diri kita, kerohanian kita, Kristen, kita telantarkan. Kita telantarkan dia berbulan-bulan, telantarkan dia bertahun-tahun. Dan 20 tahun kita telah jadi orang Kristen, kita masih tak bertumbuh. Petrus bilang, orang yang selahir baru, dia itu harus jadi seperti bayi yang berlahir, yang selalu ingin gitu loh. Yang merindukan, ingin memperoleh, ingin mendapatkan. Adakah hati kita merindukan firman Tuhan? Air susu bagi kita adalah firman Tuhan. Kalau berdoa, itu ungkapan kita kepada Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan, ada hal yang Tuhan mau kasih kepada kita. Mau katakan kepada kita. Sehingga kita beroleh pertumbuhan di dalam segala hal. Jadi adakah kita baca firman itu dan berusaha mengerti apa kata firman itu untuk kita? Jadi Bapak Ibu yang sepanjang minggu tak membaca Alkitabnya, itu artinya kamu tuh tak pernah meminum susu tuh. Kalau udah 10 tahun kamu tak baca, bayangkanlah bayi yang 10 tahun tak minum susu. Jadi apa dia? Itulah kita secara rohani. Bapak Ibu, kadang-kadang saya juga berpikir begini. Kalau saya bilang, kenapa jemaat itu beribadah pun tidak tertarik? Bersekutu pun tidak tertarik? Belai Tuhan pun tidak tertarik? Mungkin respon saya pertama-tama adalah, ya, tak rohani. Rasanya keras sekali. Bilang jemaat tak rohani. Tapi kemudian saya pikir lagi. Saya berapa tahun di sekolah teologi ya? Juli 1985 saya masuk sekolah teologi ya. Tiap hari, siang dan malam, belajar Alkitab. Pagi sudah pergi ke kelompok doa. Setelah kelompok doa, pergi ke chapel, kebaktian pagi, dengar firman Tuhan lagi. Setelah itu 4 jam masuk ruang kelas kuliah. Setelah makan siang, siangnya masuk lagi 1-2 jam. Setelah makan sore, masuk lagi 1 jam malam hari. Atau 2 jam hari. Lalu saya pikir, berapa banyak firman Tuhan yang saya pelajari gitu loh. Tahun lewat tahun. Setelah pelayanan saya pergi sekolah lagi. Setelah pelayanan saya pergi sekolah lagi. 2 kali balik. Part time. Dan sekarang saya masih lagi sekolah. Jadi saya pikir poin saya adalah begini. Saya sudah menerima begitu banyak firman Tuhan. Jadi kalau saya sekarang merasa hidup saya ini untuk Tuhan saja,
Saya rasa itu wajar. Karena begitu banyak firman Tuhan yang sudah masuk sejak 85, 37 tahun. Tiap hari berhubungan dengan firman Tuhan. Poin saya adalah begini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak mau bersentuhan dengan firman Tuhan, dan kamu tak punya kegairah apapun terhadap rohani, itu jadi wajar. Kalau saya sekarang tak suka pelayanan, itu tak wajar. Karena begitu banyak firman Tuhan sudah masuk, diterima. Jadi yang saya mau kata adalah Bapak Ibu, kalau kamu tuh tak bertumbuh, ya, kalau benar tak bertumbuh, karena begitu sedikitnya firman Tuhan yang masuk gitu loh. Jadi maksud saya adalah Bapak Ibu harus menerima banyak firman Tuhan baru bisa bertumbuh. Jadi dulu pendeta saya almarhum ya, pendeta Timotito, dia kan bilang setiap orang Kristen ya harus pergi ke sekolah teologi. Tentu dia akan bisa melayani lebih baik. Tapi sebetulnya ada untuk dirinya sendiri. Untuk diri orang yang belajar itu sendiri. Dengan di sekolah teologi dia belajar teratur firman Tuhan. Tahun demi tahun. 3-4 tahun. Dia mengerti banyak firman Tuhan. Dan akan menguatkan dia sekali. Tapi kalau Bapak Ibu tak mau baca Alkitab di rumah. Minggu hanya datang 1 kali ke gereja. Dan dengarkan khotbah yang 40 menit itu. Kira-kira kita mau bertumbuh bagaimana? Dan itulah kadang-kadang yang menjelaskan kenapa kita tak bisa buang semua hal-hal yang disebutkan tadi. Tak bisa buang. Setiap orang Kristen harus tekun sekali membaca firman Tuhan. Karena itulah air susu untuk kita. Air susu yang rohani. Sekarang kita mempunyai pertolongan dalam membaca firman Tuhan. Kita nih generasi yang memang jauh lebih terberkati, diberkati. Karena aplikasi Alkitab, dimanapun kita bisa baca. Dulu kita bawa Alkitab kita. Alkitab itu biasanya kita taruh di rumah. Kalau kita keluar, kita tak lagi bersentuhan dengan Alkitab. Tapi sekarang ada di handphone kita, Alkitab itu. Dimanapun kita bisa baca. Kalau kita ada waktu dan kita ada kemauan. Satu lagi yang saya sekarang suka lakukan. Mendengar bacaan Alkitab. Ya, kita tinggal hidupkan dan dia baca dan kita tinggal dengar. Itu saya lihat sangat membantu. Karena kalau kita baca harus 2 usaha. Pertama usaha membaca, kedua usaha untuk mengerti. 2 step, 2 langkah. Tapi mendengar itu hanya 1 step. Kita hanya tangkap apa yang dia bilang, tangkap apa yang dia bilang. Dan saya merasa kok sepertinya mendengar lebih banyak hal yang saya tak tangkap waktu saya baca. Dan baca itu cepat sekali. Belakangan, karena saya lagi belajar kitab Zakaria, kalau saya bawa mobil, saya akan mulai. Dari gereja sampai ke Nagoya saja itu bisa habis 6 pasal itu. Jadi saya pergi, saya pulang, 1 Zakaria sudah selesai baca, 14 pasal. Bahkan saya ke Vista saja bisa baca 4-5 pasal. Karena dia baca kan, tak berhenti dia baca, terus kita dengar. Jadi kita merasa bisa baca banyak dengan cara mendengar. Sangat membantu. Nah, generasi kita punya berkat ini. Orang tua kita dulu kan tidak ada. Makanya di PUI, Usia Indah, kita dorong setiap orang tua itu, di Alkitabnya harus ada aplikasi ini. Karena mereka mungkin lebih sulit membaca. Biar mereka dengar gitu. Bapak Ibu dengarlah, dengar.
Waktu bawa mobil, dengar. Atau lagi di rumah, lagi terbaring, buka dan dengar. Kalau membaca sesuatu hari 3 pasal, ada yang merasa banyak sekali. Tapi kalau mendengar, sama sih tidak banyak. 10 menit selesai paling. 3, 5 menit, 10 menit selesai. Mendengar. Dan Bapak Ibu sekarang bisa mendengar seluruh Alkitab. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Mandarin, dalam bahasa Inggris, semua bisa. Begitu menarik. Ya, mendengar. Dan biar firman itu masuk. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Ya. Kita semua bilang aku ingin bertumbuh sebagai seorang Kristen. Dan gereja bilang gereja juga mau bertumbuh. Tapi gereja adalah umat. Gereja bukan gedung. Kalau umat tak bertumbuh, gereja tak bisa bertumbuh. Karena yang di dalamnya tak bertumbuh, bagaimana kesatuannya bisa bertumbuh? Setiap orang bertumbuh bersama-sama itu baru ada pertumbuhan. Kita semua ingin bertumbuh jadi Kristen, ingin jadi lebih dewasa, lebih beriman, lebih bisa bersandar pada Tuhan. Kita harus baca Alkitabnya ini. Ya. Baca Alkitab. Sekarang kita punya banyak alat bantu, kamus, buku penafsiran, dan bahasa Indonesia juga. Mana yang dibaca tak ngerti, kita cek, kita periksa. Ini kamu ngerti, tambah pengetahuan, tambah. Dengarkan khotbah-khotbah yang bagus. Ya, yang bantu kita untuk mengerti arti ayat ini. Bagaimana penerapannya hidup kita. Tiap hari baca. Tiap hari dengar. Kita akan bertumbuh sekali. Kalau kita tidak mau membaca Alkitab ini dan tak mau belajar, dan gereja terus bilang kita harus bertumbuh, itu sia-sia juga. Bisa ngomong 1000 kali pun sia-sia. Tak ada gunanya. Tapi Bapak Ibu harus mulai mau membaca, mendengar. Nah, kita akan sama-sama mengalami pertumbuhan. Ya. Supaya olehnya kamu bertumbuh. Itu kuncinya. Bertumbuh, benar-benar bertumbuh. Menjadi orang Kristen yang rohani. Orang Kristen yang takut sama Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Yang mau patuh pada Tuhan. Yang mau melayani Tuhan. Yang berpengharapan akan diterima oleh Tuhan di surga. Itu melalui firman. Bukan melalui ibadah yang penuh dengan hiruk pikuk. Itu sama saya tidak rohani. Bukan melalui mimpi. Itu juga omong kosong. Kamu bermimpi, semua orang bermimpi. Dan kamu semangat tafsir. Dan bila itu firman Tuhan. Itu tak ada. Bukan kapan saya dikunjungi Tuhan Yesus. Dan dibawa pergi ke surga, dibawa ke neraka. Itu juga semua penipuan. Itu tidak ada. Itu tak menolong apapun juga. Mau bertumbuh, hanya satu cara. Firman Tuhan bilang, supaya olehnya kamu bertumbuh. Minum susu rohani itu. Baca Alkitab kita. Biar kita tahu apa kata Tuhan. Ya, dan kita diberi semangat untuk mengikuti Tuhan. Kita termotivasi untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Itulah yang membuat kita bertumbuh. Tak ada cara lain. Dan beroleh keselamatan. Maksudnya bukan dengan membaca Alkitab, minum susu ini, nanti kita bisa jadi selamat. Bukan. Penafsiran terjemahan Indonesia ini kadang-kadang kasih salah kaprah. Maksudnya bukan. Bukan supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Beroleh keselamatan bukan nantinya seolah sekarang belum selamat. Dengan banyak baca firman Tuhan nanti selamat. Bukan. Pasal ini berbicara tentang orang yang sudah
orang sudah percaya, yang sudah diselamatkan. Berbicara tentang bagaimana orang yang selamatkan ini bisa bertumbuh. Jadi beroleh keselamatan ini artinya bukan mendapatkan keselamatan, tapi memahami lebih luas lagi bagaimana kehidupan orang yang sudah selamat itu. Saya periksa satu daftar terjemahan dalam bahasa Inggris. Bagaimana cara mereka terjemahkan ayat ini? Ini cara terjemahannya keliru. Memberikan kesan yang salah. Seolah-olah dengan membaca firman Tuhan nanti beroleh keselamatan. Tidak. Maksudnya adalah sederhana. Kamu orang Kristen sudah selamat. Tapi kalau kamu terus minum air susu ini, terus belajar firman Tuhan, kamu akan lebih mengerti banyak sisi daripada kehidupan seorang yang sudah selamat. Kalau saat ini orang baru bertobat, mungkin dia tahu hanyalah Yesus itu juru selamat saya. Ya, dia hanya tahu gitu saja. Nanti saya bisa ke surga. Begitu terbatas. Tapi nanti dia baca, dia ngerti, oh, jadi ternyata nanti ketika Tuhan datang, dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Setelah itu baru langit dan bumi yang baru. Baru kita masuk ke dalam kerajaan kekal itu. Ada pengetahuannya berkembang, bertambah. Yang dia pahami sebagai orang yang diselamatkan itu, apa yang akan dia alami, itu akan berkembang, semakin bertambah. Dan kita akan semakin melihat betapa indahnya, betapa berartinya keselamatan yang telah kita peroleh ini. Kamu baca firman Tuhan. Kita lanjut ya. Nah, ayat ketiga. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, jadi Petrus bilang, kalau kita benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, kalau kita benar-benar telah menerima anugerah keselamatan ini, itu maksudnya. Maka kamu harus tinggalkan, harus buang semua kejahatan dan dosa itu. Dan kamu harus mau minum air susu yang murni. Dan kamu akan beroleh pertumbuhan. Nah, jadi ayat 1, 2, 3 ini berbicara tentang apa yang harus kita lakukan. Di ayat keempat dan kelima berbicara tentang kita bersama-sama beribadah dan melayani Tuhan. Kita baca ya, ayat 4. Dan datanglah kepada Tuhan Yesus, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Petrus menggunakan ilustrasi bangunan untuk berbicara tentang Tuhan Yesus dan kita. Ini cara kuno orang membangun, tidak tahu bagaimana cara sekarang. Ini cara orang dahulu kala, ya 2000 tahun lalu, masa Tuhan Yesus, masa Petrus. Nah, setiap kali mereka mau mulai membangun, mereka letakkan sebuah batu utamanya, batu yang paling besar di satu sudut. Jadi lihat ya Bapak Ibu, kalau katakan ini rencana bangun rumah, mereka taruh salah satu sudut, atau sini pun bisa, satu sudut, satu besar batu yang besar disebut batu penjuru. Nah, inilah jadi patokannya. Nanti semua tempat-tempat yang mereka patuh itu harus direferensikan ke sini. Ini jadi referensi untuk dia ukur semua itu. Itu namanya batu penjuru. Nah, Tuhan Yesus adalah batu penjuru ini. Jadi Petrus bilang, datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Datanglah kita kepada batu penjuru itu. Karena dialah yang telah meletakkan dasarnya. Batu yang pertama, di mana kita semua akan direferensikan kepada dia, dihubungkan kepada dia. Nah, itu memang dibuang oleh manusia, tapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Manusia memang membuang Tuhan Yesus. Kan mereka tidak terima dia. Mereka salibkan dia. Tapi Tuhan Allah bangkitkan dia. Dia dipilih dan dihormati oleh Allah. Dan kita ini, ayat kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Nah,
Jadi kalau ini adalah rumahnya, Tuhan Yesus waktu penjuru ini, kita ada setiap batu yang dipakai untuk membangun rumah ini. Itu maksud kata Petrus. Tuhan Yesus batu penjurunya, dia tolak ukur segalanya. Dia yang pertama, batu yang paling besar taruh sini. Dan kita semua adalah batu-batu yang diisi di sini. Untuk membangun sebuah rumah rohani. Jadi sekarang kita lihat ya, apa bahagian kita? Ada peran kita sebagai orang Kristen. Semua orang Kristen, dari abad pertama sampai akhir zaman, semua yang lahir baru ya, bukan orang Kristen-Kristenan, yang betul-betul bertobat, semua ini adalah batu-batu hidup yang dipakai untuk membangun rumah yang rohani ini. Dan kita adalah salah satu di dalam bangunan rohani ini. Dan sebagai sebuah gereja lokal, Gapi Batam, Tuhan Yesus batu-batu penjurunya. Dan kita setiap orang dalam gereja ini adalah batu-batu hidup yang dipakai Tuhan untuk membangun gereja. Bukan gedungnya, tapi jemaat Gapi Batam. Kita setiap orang adalah batu yang ada di dalam bangunan jemaat Gapi Batam ini. Itu kita. Jadi kita tidak ada yang datang ke sini, yang sudah betul-betul lahir baru bertobat. Ada orang yang redundant, Inggrisnya. Orang yang tak dibutuhkan. Orang yang berlebihan, yang tak perlu. Tidak ada. Semua diperlukan. Semuanya punya peran yang sama. Adalah salah satu dari batu untuk membangun jemaat ini. Itulah nilai kita. Kita dibutuhkan. Kita punya makna dalam jemaat ini. Kalau kita tak ada, jemaat itu tidak utuh. Bangunan jemaat tidak utuh. Ada yang kosong. Semuanya itu bersama-sama membangun sebuah rumah rohani. Semua yang bertobat, yang lahir baru, adalah batu dalam membangun gereja ini. Kita harus bisa melihat bahwa kita di dalam gereja itu punya arti. Jadi kita jangan bersikap saya hanya numpang ibadah di situ. Ya, saya bukan bagian gereja itu, tapi hari Minggu saya mau ibadah, jadi saya datang saya beribadah. Saya sama Tuhan, bukan sama gereja itu. Tak ada urusan sama gereja itu. Saya sama Tuhan. Setelah beribadah saya cepat-cepat pergi. Jangan cari saya, jangan telepon saya, jangan kunjungi saya juga. Jangan tanya saya apapun. Saya tak ada urusan sama kamu gereja. Saya hanya mau numpang beribadah. Jangan bersikap seperti ini. Itu sikap yang keliru. Kalau kita paham apa yang diajarkan di sini, kita jadi mengerti bahwa orang Kristen ya, kita tuh tak boleh bilang saya tak perlu lagi ke gereja, saya kebaktian online saja. Tak bisa. Karena kamu kebaktian online itu kamu sendiri. Tapi Tuhan bilang kita harus bangun sebuah rumah yang rohani. Satu jemaat, satu gereja. Dan kita semua harus ada di sini. Makanya kita tak pernah ya mau mendorong orang beribadah secara online sebelum pandemi. Sudah berapa puluh tahun tuh yang namanya tele-evangelis, terutama di Amerika. Orang tak mau ke gereja, tapi beribadah, nonton televisi. Kita tak pernah mau bicara hal itu, tak pernah mau dorong jemaat lakukan itu, tak pernah juga mau kasih tahu jemaat itu kamu coba nonton televisi, tidak mau. Karena itu bukan caranya. Jemaat itu harus bersama-sama. Kita jadi bahagian dari batu bangun jemaat ini.
Dan bersama-sama kita harus beribadah. Bersama-sama kita harus melayani Tuhan. Bukan aku sendiri nonton televisi beribadah sama Tuhan. Dan tak ada urusan sama gereja. Itu salah, itu ajaran salah. Tapi pandemi memaksa kita. No choice, tak ada pilihan. Ya, tak ada pilihan. Demi menjaga kesehatan jemaat, tak ada pilihan. Kita dorong jemaat beribadah online di rumah. Tapi ketika COVID sudah berlalu, kita tak boleh lanjutkan lagi. Saya tetap saja di rumah. Itu salah. 2 tahun lalu saya sudah tahu penyakit ini akan muncul. Waktu saya mulai bicara jemaat beribadah online, saya sudah tahu suruh mereka online, nanti suruh kembali ke gereja itu akan susah sekali. Bukan saya saja, di Singapura juga lagi masalah besar. Tak mau kembali ke gereja jemaat itu. Tak mau. Semua sudah terbiasa online. Kenapa? Gampang, santai, nyaman. Tak banyak urusan. Bangun saja bisa kebaktian. Kalau mau ke gereja harus persiapan. Pandemi itu betul-betul merusak kehidupan gereja. Tapi 2 tahun berlalu, tak apalah. Kita tak ada pilihan. Tapi sekarang ya, tiap hari laporan untuk Batam kan sudah zero. Betul, Pak Edi, betul tak? Ya udah kosong kan? Ya positif. Kalau sudah kosong, positif, kita harus kembali ke gereja. Karena kita adalah batunya itu. Kita adalah batu hidupnya yang membangun gereja ini. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Gereja adalah jemaat. Dan setiap orang bersama-sama membentuk jemaat itu. Bahasa ilustrasinya adalah sebuah rumah rohani. Untuk apa? Bagi suatu umat yang kudus. Ya, gereja itu ada, jemaat itu jadi satu. Untuk apa tujuannya? Untuk kita juga. Untuk suatu imamat yang kudus. Imamat itu ada jemaat istilahnya. Untuk sebuah jemaat yang kudus. Untuk kita. Untuk mempersembahkan, supaya kita apa? Kita mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Dan kita di satu gereja bersama-sama, kita mempersembahkan persembahan rohani. Bapak Ibu ingat, saya tak berbicara tentang uang ya, jangan salah paham. Persembahan rohani, yaitu apa? Ibadah kita, puji-pujian kita kepada Tuhan, pelayanan kita kepada Tuhan. Suatu persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Tuhan suka, Tuhan mau terima persembahan kita. Karena kita bawa di dalam nama Tuhan Yesus. Persembahan rohani kita itu, Tuhan Allah yang maha besar ini mau menerima. Bapak Ibu, Tuhan yang maha besar, yang maha bijaksana, yang empunya langit dan bumi ini, mau menerima persembahan dari kita. Tidakkah kita bersyukur? Tidakkah kita merasa begitu gembira? Ya, Tuhan yang maha besar ini mau menerima persembahan dari saya. Nah, inilah kehidupan Kristen yang benar. Bukan huru-hara di gereja. Bukan bikin kebaktian seperti lagi berdisko. Bukan. Itu mau jadi apa kebaktian seperti itu? Dan Bapak Ibu jangan kamu pergi tempat kebaktian seperti itu. Bukan berbicara tentang kalau kita datang kepada Yesus kita nanti akan dibuat jadi kaya. Kamu ini kok rendah sekali. Hah? Datang kepada Tuhan yang dipikir hanya uang. Rendah sekali kita. Kerdir istilahnya sekarang. Datang kepada Tuhan jangan lagi berpikir urusan duniawi ini. Mau kaya, mau sehat, mau berhasil. Itu urusan horizontal duniawi sekali. Ya hanya berapa puluh tahun. Pikirkan hubungan kita sama Tuhan yang kekal ini. Karena hidup kita itu kekal. Nah,
Jadi kita ada orang yang telah percaya pada Tuhan Yesus, yang bertobat, yang lahir baru. Mari kita jalani hidup kita dengan cara yang benar ini. Karena kita mau berkenan kepada Tuhan. Jadi buang semua hal-hal yang disebutkan di ayat pertama. Lakukan yang diperintahkan. Ya, minum susu yang murni itu. Kemudian pandanglah bahwa kita ada bahagian daripada gereja ini. Saya adalah salah satu batu bangun gereja ini. Tadi bangun supaya apa? Supaya gereja ini bisa mempersembahkan persembahan rohani kepada Tuhan. Beribadah dan melayani Tuhan. Satu hal terakhir ya, 1 menit saja. Bagi orang Kristen, kita tak pernah akan kehilangan motivasi, semangat untuk datang ke gereja, beribadah melayani Tuhan. Tidak. Kadang-kadang saya lihat orang gereja harus terus memikirkan hal-hal yang baru di gereja. Biar orang masih tetap tertarik. Nanti bikinnya begini, nanti main tiup trompet, nanti buat itu, nanti buat itu, supaya ada sesuatu yang baru, supaya ada yang baru, agar orang tak malas, tak bosan dan datang. Seperti hotel, seperti kafe, harus terus renovasi, biar orang mau datang. Gereja tak perlu buat seperti itu. Gereja tak perlu harus pikirkan apa hal-hal yang baru, biar orang masih tertarik datang. Tak perlu. Kita gereja punya motivasi dari dalam panggilan kita. Pada saat kita bertobat, kita dipanggil Tuhan, kita sudah punya motivasi untuk ikut Tuhan. Karena kita berjuang hidup untuk meninggalkan dosa, kita berjuang hidup untuk melayani Tuhan, beribadah kepada Tuhan, itu sudah cukup motivasi bagi kita. Tak perlu hal-hal yang baru untuk menarik orang tetap mau datang. Tapi kita harus benar-benar kembali kepada kitab suci. Kalau kita tak mau baca Alkitab ini, kita tidak ngerti Alkitab, bagaimana caranya supaya orang tetap mau datang gereja, mau tidak mau, kita harus belajar dari dunia. Adakan hal-hal yang baru terus di gereja. Hal baru macam apa yang bisa kita buat terus di gereja, supaya orang mau datang. Dan itu sama sekali tak rohani. Kita tak perlu. Karena kita dari hari kita bertobat sampai hari kita dipanggil Tuhan, kita tahu saya ini harus berjuang untuk meninggalkan semua dosa. Saya harus belajar firman Tuhan. Saya harus bersama-sama jemaat belajar firman Tuhan, beribadah, melayani Tuhan. Begitu banyak kerjaan saya. Misi saya jelas. Saya tak pernah kehilangan motivasi dan semangat di dalam Tuhan. Tak perlu hal yang baru. Karena kita dilandasi oleh hal-hal yang punya nilai kekal. Ya Tuhan kiranya menolong kita semua. Ya, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, bantulah jemaat-Mu ini. Agar kami sungguh-sungguh lahir baru. Sungguh-sungguh percaya, bertobat. Bantulah kami meninggalkan dan membuang segala kejahatan. Segala hal yang Tuhan larang. Dan sebaliknya bantulah kami untuk suka membaca, mendengarkan firman-Mu. Dan bersama-sama sebagai satu jemaat, satu bangunan yang rohani, mempersembahkan persembahan rohani di dalam Tuhan Yesus. Persembahan yang berkenan pada Bapa Surgawi. Bantulah Tuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.